Sebenarnya problem pertama yang harus selesai hari ini adalah yang kemarin dipersoalkan oleh banyak elemen civil society, bagaimana soal keteladanan dan etika para pemimpin kita. Itu dulu nomor satu. Itu aja belum selesai kita. Dalam konteks persahabatan Bu Mega dan Pak Prabowo, kita mendukung betul kok pemerintahan presiden ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimanapun banyak juga kok program-program Pak Prabowo ini yang senafas dengan kami. Aku bisa mewajarkan kok kenapa teman-teman itu akhirnya ya udahlah kita terima-terima aja lah gitu. Karena ya overflow informasi yang terlalu banyak dan mayoritas informasi itu membuat pesimis gitu ya. Niat makan bergizi gratis ini bagus. Tapi kalau yang bawahan presiden nggak bisa mengimplementasikan visi presiden ini dengan baik, jadi kelinci percobaan Pak anak-anak. Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Jadi saya ingat kalimat Bung Karno yang mengatakan bahwa beri aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia. Ini satu pemuda diantaranya sudah ada di sini. Seno Bagaskoro. Dua pemuda dong. Oh, dua pemuda. Belum bisa mengguncang dunia ya Mas. Oh iya. Baru sama. Iya, baru ada satu aja tuh yang guncang Indonesia gara-gara MK. Yang katanya muda. Iya. Sehat Mas? Sehat. Tapi ya ini musimnya memang agak ini ya, musim flu. Iya. Dia flu dikit-dikit tapi gerakan nggak boleh masuk angin. Itu dia. Pancaroba. Oh, banyak perubahan situasi ya. Iya benar. Gitu. Dan relatif hari ini sebenarnya agak damai Mas. Agak cooling down ya, damai ya. Tensinya agak turun gitu. Ya menarik. Iya. Artinya ada waktu istirahat untuk Mas Seno. Iya kan? Ya biasanya kan tiap hari harus ke TV, tiap hari harus tampil ya kan? Yang ramai pagar laut sekarang. Saya juga baru tahu ternyata pagar itu bukan hanya ini makan tanaman, tapi makan lautan juga. Iya. Saya pengen ngomong tentang PDI Perjuangan Mas. Boleh. Iya, jadi PDI Perjuangan hari ini juga nggak bersikap apapun terhadap apapun. Yang pertama saya ucapkan ulang tahun buat Ibu. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. Iya. Ketua umum seterusnya ini kan Ibu kan? Iya, 5 tahun ke depan Ibu. Masih Ibu. Sudah dipastikan. Kita akan pastikan 5 tahun ke depan Ibu. Bukan karena apa, tapi karena emang hasil Rakernas partai kemarin itu beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu. Itu seluruh kader yang diwakili oleh ketua-ketua DPD itu sudah menyampaikan bahwa kita meminta kesediaan Bu Mega menjadi ketua umum lagi untuk periode selanjutnya. Jadi keputusan atau sikap kami akhir-akhir ini untuk mengamankan posisi itu agar kemudian Bu Mega menjadi ketum lagi ini nggak diganggu siapa-siapa itu bukan apa, tapi memang sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Rakernas. Jadi apapun yang berlawanan dengan itu malah sebetulnya ya mengkhianati apa yang sudah disampaikan di Rakernas gitu. Jadi ini sudah sesuai prosedur semuanya. Kenapa harus terus Ibu Mas? Ya kalau aku melihat dan mendengar dari bawah ya. Jadi bukan hanya dari, kalau di Jakarta ini kan rasanya kita suasananya political elite banget. Iya. Diskursusnya berputar di spektrum itu. Tapi kalau kita melihat ke bawah, kader-kader di bawah gitu, suara-suara PDI Perjuangan yang dari kader yang orisinil yang udah lama di partai maupun yang baru-baru gitu ya. Itu kebanyakan memang merasa bahwa kepemimpinan Bu Mega ini memang belum ada tandingannya di PDI Perjuangan. Terbukti memang selama ini di situasi yang serba sulit, serba nggak mudah, turbulensi di mana-mana. Waktu itu misalnya awal-awal melawan pemerintahan Orde Baru, kemudian pernah di luar pemerintahan di era Pak SBY. Itu Bu Mega terbukti mampu menyolidkan partai sebesar PDI Perjuangan dengan banyak warna, dengan banyak pemikiran, dengan banyak orang, banyak kepala. Figur yang bisa menyatukan banyak kelompok dan pemikiran itu ya sejauh ini secara fakta empirisnya itu Bu Mega. Maka kita merasa bahwa di situasi hari ini yang juga sama nggak mudahnya untuk kami gitu ya. Saya rasa dan kita semua merasa di bawah bahwa yang paling bisa memimpin ya Bu Mega yang punya kapasitas untuk melakukan itu, punya backup historis untuk melakukan itu, dan memang figurnya punya legitimasi sejarah untuk itu.
anak presiden kan, lahir di istana. Ya. Terus besarnya di istana, keluar dari istana, melawan presiden pernah. Kemudian menjadi wakil presiden dan presiden perempuan pertama. Dikhianati presiden. Menjadikan orang biasa menjadi presiden. Pernah. Itu artinya siapa sih manusia Indonesia hari ini yang punya pengalaman selengkap itu. Apalagi di era Orde Baru dulu. Jadi orang banyak bilang, wah Bu Mega kan privilege karena ayahnya begini, ayahnya Bung Karno. Lah, memang dikira pada waktu Orde Baru itu enak jadi anak Bung Karno. Waktu itu serba nggak enak Pak, kuliah dipersulit ya kan, gerakan politik itu diberangus, dan simbol-simbol tentang Bung Karno memang ada proyek desoekarnoisasi pada waktu itu. Betul. Jadi malah ujian gemblengan sejarah terbesar adalah menjadi anak Bung Karno di era Orde Baru itu untuk Bu Mega, dan itu dibuktikan bisa melawan dengan tangguh. Jadi buat kami di bawah memang hari ini suaranya semuanya mengatakan memang Bu Mega lah yang harus memimpin PDI Perjuangan lagi. Gitu. Jadi terhadap baliho-baliho yang berkembang Mas, itu dipastikan bukan kader PDI Perjuangan? Itu pasti bukan kami. Kami bisa pastikan 100% bukan kader PDI Perjuangan. Enggak mungkin lah masa di Rakernas semua kader dari akar rumput yang diwakilkan suaranya menuju DPC ke DPD minta Bu Mega, lalu tiba-tiba di tengah jalan ada yang seperti itu. Apalagi yang dipersoalkan sesuatu yang sangat mengada-ngada menurutku. Bicara tentang keabsahan SK DPP, menuduh kami ilegal. Kan sesuatu yang gak masuk akal gitu loh. Apa urusannya sih sama ketentraman hidup orang lain? Ini gak ada urusannya. Apalagi kita juga partai yang taat hukum. Secara keabsahan hukum kita punya SK Kemenkumham waktu DPP melakukan perpanjangan. Dan itu dilakukan dengan dasar yang jelas, artinya mengembalikan siklus kongres 5 tahunan. Jadi kembali ke siklus awal gitu. Itu pasca pemilu baru kemudian kita berkongres dan melakukan suatu evaluasi kira-kira positioning politik, sikap politik kita kepada pemerintahan yang baru terbentuk hasil pemilu ini mau kayak apa nih? Mau di dalam atau di luar? Kalau di luar kayak apa? Kalau di dalam kayak apa? Itu pembahasannya kan ya pasca pemilu dan siklus 5 tahunannya dikembalikan. Jadi ya alasannya ada dan kita sudah daftarkan secara prosedur hukum ke Kemenkumham dan dikeluarkan SK-nya. Jadi ya banner yang menurutku yang mengada-ngada, dan di sisi lain ya provokatif aja, berusaha untuk menguji soliditas internal kami. Nggak laku lah. Kalau ini Mas, apa namanya? Soal kongres, banyak partai yang mungkin ketika kongres tuh ada ketakutan. Ketakutan direbut penguasa, ketakutan ini sebagainya, dibikin dualisme sebagainya. Ada nggak di internal sendiri akhirnya ketakutan terhadap itu? Bukan ketakutan ya, tapi semacam early warning system. Sebagai partai yang pernah dikuyo-kuyo oleh kekuasaan gitu ya, pernah merasakan siapa sih partai lain yang kantor partai pusatnya pernah dibakar rame-rame, diserbu itu di peristiwa Kuda Tuli itu. Aku rasa nggak ada PDI Perjuangan di Indonesia yang pernah mengalami itu. Terus di luar pemerintah ya lama, di zaman Pak SBY ya kan 10 tahun. Reformasi berapa tahun sih? 10 tahun kita di luar pemerintahan. Dan kemudian di situasi seperti itu kita memang kita punya semacam early warning system gitu ya, atau sistem peringatan dini. Secara intuisi politik, secara kajian, ini kayaknya ini ada yang mau ngacak-ngacak ngaut-ngaut kongres nih gitu ya. Dan itu kan disuarakan oleh Ibu secara lantang beberapa kali dalam beberapa kesempatan. Jadi dalam konteks itu maka yang kami lakukan adalah konsolidasi internal menyeluruh. Semuanya kita ajak ketemu lagi, semuanya kita ajak bicara lagi, di berbagai kesempatan kita melakukan konsolidasi. Termasuk kemarin pada waktu ada BIMTEK, bimbingan teknis anggota dewan dari berbagai daerah, semua daerah di Indonesia dikumpulkan di Jakarta, dan di sana rasa-rasanya suasananya memang adalah seperti konsolidasi gitu ya. Meskipun BIMTEK, para anggota dewan itu yang terpilih di periode ini, mereka pada menyerukan untuk mendukung kepemimpinan Bu Mega di 5 tahun yang akan datang. Pada teriak, ada yang menyerahkan cap jempol darah lah, ada yang apa. Jadi early warning system itu kita lakukan dengan cara memperkuat diri ke dalam.
Bukan hanya misalnya attacking keluar ya, tapi lebih ke konsolidasi ke dalam. Dan itu kita kuatkan betul karena sumber PDI Perjuangan ya di akar rumputnya. Kalau grassrootsnya sudah solid, ini sudah solid, aku rasa mau kayak apapun, mau digoyang oleh siapapun, kekuatan apapun, kongres partai akan bisa berjalan lancar. Iya, sejauh ini saya melihat masih PDI Perjuangan itu besar karena memang garis tangannya harus besar itu, Mas. Nah, ya kan? Mungkin sebelum-sebelumnya ada campur tangan lah ya kan, mungkin loh ya Mas. Yang jelas jangan sampai angkat tangannya ya Mas. Tapi permasalahan tadi misalkan di Kongres takut diacak-acak dan sebagainya. Bukannya Bu Mega itu sangat dekat dengan Pak Prabowo. Dalam tanda kutip, kenapa harus ada ketakutan itu? Ya, kalau bilang tentang itu, hubungan pribadi Bu Mega dan Pak Prabowo memang dekat sekali. Artinya secara sejarah nggak ada hal yang mengganggu hubungan kedua tokoh bangsa ini. Dan banyak milestone yang udah dicapai sama-sama. Tapi kan kita juga merasa di udara, jangan sampai di dalam Pak Presiden ini memimpin itu ada operasi negara dalam negara itu kan. Artinya ada kekuatan avanturir politik yang mau mencoba-coba untuk kemudian bergerak itu tanpa sepengetahuan presiden atau kemudian berlaku disubordinat di bawah presiden dan membuat gerakan-gerakan tambahan ini dalam konteks politik dan kongres partai. Itu yang kita ingin untuk waspadai. Itu aja. Tapi kalau dengan Pak Prabowo kita dalam konteks persahabatan Bu Mega dan Pak Prabowo kita mendukung betul kok pemerintahan presiden ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimanapun banyak juga kok program-program Pak Prabowo ini yang senafas dengan kami. Masalah makan gratis misalnya. Payung besarnya bagus, masalah perumahan rakyat. Ini visinya bagus. Cuman yang kita kritisi kan bukan itu, tapi implementasi di lapangannya yang masih banyak kedodoran sana sini. Tapi dalam konteks kebijakannya kita anggap bagus. Jadi hubungan itu oke. Tapi sekali lagi, jangan sampai ada negara dalam negara itu tadi. Itu aja yang kita persoalkan gitu. Yang paling riskan menciptakan negara dalam negara dari siapa? Ya kita udah tahu lah jawabannya kira-kira sama-sama ya. Artinya kadang-kadang di dalam ambisi kekuasaan yang tidak berakhir itu ada orang-orang yang mau terus-menerus berkuasa. Dan itu aku rasa Pak Prabowo sebagai seorang patriot juga harusnya bisa punya kesempatan untuk melakukan evaluasi di 100 hari kerja beliau ini. Ada enggak itu eksponen-eksponen kekuatan yang kira-kira mau memotong dalam lipatan seperti itu? Ada enggak kira-kira orang yang mau menunggangi situasi seperti itu atau mengoperasi hal-hal yang di bawah kendali beliau? Itu beliau saya rasa tahulah. Tapi PDI sendiri tertarik Mas masuk kabinet? Kita sejauh ini masih konsisten berada di luar pemerintah. Artinya sejak selesai Pilpres, keputusan politik atau positioning politik partai sudah clear. Kita memang tidak mengenal sistem oposisi dan logika itu artinya tidak ada koalisi. Artinya ya oposisi itu kan persepsi masyarakat, wah ini semua yang dilakukan pemerintah di mata oposisi ini serba salah. Mau gerak ke utara salah, ke timur salah, ke barat salah, ke Jakarta salah, ke Solo salah. Kalau oposisi kan begitu. Tapi kalau dalam konteks presidensial sebetulnya yang ada kan di dalam atau di luar. Nah, kita mengambil posisi di luar pemerintah. Artinya sampai 5 tahun ke depan. Sejauh ini kan konsisten kita konsisten. Orang mau menebak-nebak terus kan, wah nanti mendekati pilkada jangan-jangan ada deal-deal politik kita membuktikan kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan pasca Pilpres di luar pemerintah. Dan dalam hal ini tugas negara yang diberikan ke PDI Perjuangan adalah menjadi partai pemenang Pileg yang artinya harusnya fokusnya adalah di penjagaan mekanisme check and balance. Ya kita lakukan itu. Oke, pemerintah punya program kita dukung, tapi mohon berikan kami ruang untuk bisa mengkritisi dengan konstruktif. Kalau ada yang salah-salah di bawah kan bagus kalau ada yang mengingatkan. Kita mengingatkan, diperbaiki di sebelah mana, dibetulkan di sebelah mana, dan fungsi itu yang kita jalankan sekarang. Itu sih. Dan menariknya saya lihat hari ini PDI juga tidak pernah mengkritisi apapun. Oh banyak lah. Kalau di fungsi kedewanan kita ikuti banyak banget yang kita kritisi. Soal macam-macam lah, makan bergizi gratis misalnya ini yang
jadi program unggulan kan dari pemerintahan Pak Prabowo. Wah, kita melihat banyak persoalan di bawah. Iya, tapi kayak setelannya ini Mas, setelannya tuh kayak seakan-akan PDI hari ini berkuasa gitu Mas. Enggak lah. Berbeda dengan zaman PSBY dulu gitu. Artinya benar-benar fight dulu. Ya ini baru 100 hari. Kita kasih kesempatan lah Pak Prabowo untuk menata, merapikan barisan pemerintahannya. Belum cukup kan untuk mengevaluasi 100 hari itu baru sekian bulan. Perlu ada penyesuaian, perlu ada transisi dan seterusnya. Dan kalau mau ngomong secara legal formal, memang pengambilan keputusan sikap politik partai yang sah itu di aturan main kami terjadinya di Kongres. Jadi itu baru definitif tuh sikap politik partai kayak apa itu baru pada saat Kongres. Nah kita kan belum Kongres nih, Kongres masih beberapa bulan lagi. Artinya setelah Kongres itulah baru nanti bisa dibaca dengan betul-betul jelas bagaimana sebetulnya situasi politik Indonesia dalam konteks hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kalau misalkan kita runut Mas dari mulai Pilpres, Pileg, Pilkada, berapa persentase atau bagaimana perasaan kebatinan PDI Perjuangan, merasa menang atau merasa kalah Mas? Ya kita masih merasa bersyukur dipercaya rakyat di banyak kesempatan pemilu. Pileg kita diberi kepercayaan untuk menang lagi. Hat-trick. Mungkin satu-satunya partai politik elektoral di Indonesia pasca reformasi yang hat-trick 3 kali menang berturut-turut PDI Perjuangan. Nggak ada lagi. Sebelum reformasi juga ya siapa sih yang kalau demokratis PDI Perjuangan. Dalam konteks itu kita bersyukur bahwa kita diberi kepercayaan itu. Di pilkada kita juga banyak diperkuat di daerah. Jadi penguatan di kabupaten kota itu ya cukup banyak daerah-daerah baru yang kita dipercaya menang. Termasuk di daerah yang sangat kritis selama ini jadi epicentrum kritisisme. Aceh kita menang Pilgub. Lalu di Jogja kita menang pertama kali dalam sejarah di kota Jogja kita menang Pilwahli dengan calon yang juga nggak kaleng-kaleng Mas Asto Wardoyo di Jogja. Lalu di Surabaya, di Semarang, di kota-kota besar kita menang. Di Jakarta kita mendapat kemenangan yang spektakuler, 1 putaran kita menang. Di Bali bahkan kita semakin kuat gitu. Jadi artinya penguatan di bawah itu terjadi. Dan kita bersyukur bahwa itu juga adalah bentuk kemenangan yang digerakkan oleh rakyat di daerah-daerah yang nggak menjadi target operasi dalam tanda kutip ya. Gitu. Bukannya semua jadi target operasi Mas? Oh enggak lah, enggak semua. Gimana mau caranya gimana sih gitu. Artinya di daerah-daerah yang di situ masyarakat membuktikan berdaulat itu banyak tempat yang kita diberi kepercayaan. Iya, dan saya kira di Jateng juga meskipun secara de facto memang kalah, tapi 40% kan angka yang luar biasa Mas. Oh iya di situasi kemarin kan. Iya hanya satu partai. Satu partai melawan semua. Iya. Tapi dan endorse dari macam-macam datang untuk yang semua itu gitu kan. Artis-artis ibu kota pada datang ke Jawa Tengah mengendorse. Lalu endorse dari mantan presiden, endorse dari mana-mana datang. Termasuk endorse dari presiden. Iya, artinya wah luar biasa. Kita di satu partai sendirian melawan itu semua dan kita dapat suara 40 sekian %. Artinya masih ya sangat ini ya fighting spiritnya ada. Iya, saya tuh menilai satu hal yang barangkali menjadi tidak tepat ketika ibu hanya bersilat di Jakarta gitu. Coba ibu melakukan silat di Jateng juga, ibu melakukan silat di tempat-tempat lain, mungkin akan menang semua itu Mas. Ya, ibu merasa bahwa mungkin ya biar rakyat yang menentukan lah. Dan juga kan dan Pak Andika kemarin juga seorang mantan panglima yang sebenarnya punya kemampuan luar biasa. Pilkada itu kan memilih calon, bukan memilih partai. Jadi ya ruangnya ya untuk para calon ini bisa maju. Ibu nggak mau jadi just tip gitulah. Nggak kayak yang lain-lain. Iya. Sekarang kita pengen ngomong 100 hari Prabowo. Boleh. Dan Gibran. Iya. Dari tadi kita nggak nyebut nama Gibran bos. Bagaimana pandangan Mas Eno dan PDI Perjuangan? Ya sekali lagi itu waktu yang terlalu singkat ya untuk mengevaluasi. Atau sepakat nggak 80,9% itu sepakat nggak? Ya namanya survei ya, itu kan jadi alat bantu aja. Iya. Tapi luar biasa loh, artinya
di masa saat ini gitu ya, kepuasan Pak Prabowo ini kan jauh lebih tinggi dari kepuasan Pak Jokowi periode pertama. Iya. Atau tinggi banget itu 80,9. Iya. Pak Jokowi itu perlu waktu bertahun-tahun itu untuk bisa sampai ke angka itu. Iya, iya. Iya kan? Ya. Artinya udah jungkir balik berapa tahun baru periode kedua tuh baru bisa sampai di angka 80%. Pak Prabowo baru 100 hari Pak itu sudah 81%. Artinya sebenarnya trust masyarakat tuh tinggi. Meskipun implementasi kebijakannya juga masih dalam proses lepas landas ini, belum sepenuhnya. Ini modal trust buat aku, ini modal trust. Bukan soal kebijakannya apakah sudah dirasakan semua atau enggak, tapi ini masalah trust saja, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo sebagai presiden. Dan ini modal yang nggak boleh disia-siakan menurutku. Meskipun di bawah juga kalau ngomong based on programatik ya banyak catatan juga gitu kan. Apalagi hari ini yang menarik nih, aku jadi nostalgia nih. Jadi hari ini yang jadi subjek utama program Pak Prabowo itu kan pelajar. Iya. Ya kan? MBG itu kan untuk pelajar yang merasakan anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA itu yang paling banyak merasakan. Belum lagi di Kementerian Pendidikannya kan juga mau otak-atik juga kan. Ini masalah kurikulumnya, masalah UNAS-nya, masalah apa. Yang jadi subjek utama ini pelajar gitu. Aku ini dulu sebelum jadi masuk ke partai politik, ini banyak sebagai aktivis pelajar Pak Arief. Dan di era itu masalah sekolah gratis saja aku bisa bersuara luar biasa gitu. Nah, hari ini yang jadi subjek teman-teman pelajar. Waktu ada anak-anak pelajar yang bersuara bahwa makanannya itu nggak enak gitu ya, nggak cocok buat dia. Wah, tiba-tiba ada yang mukulin tuh, gebukin tuh gitu kan. Wah, ini gini. Kalau ini teman-teman pelajar merasa diri sebagai subjek, harusnya jadi kesempatan ini untuk bisa banyak bersuara. Oh, ini orang dia yang jadi subjek kok masa mau jadi kelinci percobaan doang sih? Apalagi yang udah SMP, yang SMA kan udah bisa mikir mandiri. Dia harusnya bisa tahu tuh kalau di era saat ini gimana tuh kebijakannya semua tertuju ke dia dan apakah sudah sesuai dengan yang kira-kira dia butuhkan apa enggak. Ini kesempatan besar sebetulnya untuk teman-teman ini bersuara. Nggak bisa kalau yang bersuara hanya dari orang-orang luar. Akan dikira kita menunggangi, kayak akan dikira kita memanfaatkan, mengeksploitasi. Harus dari teman-teman yang bersuara menurutku. Karena di eraku dulu urusan sekolah gratis saja aku teriak-teriak itu. Apalagi urusan program strategis nasional yang skalanya sebesar ini. Harusnya jadi teman-teman yang banyak mengkritisi di lapangan. Karena niatnya bagus gitu loh. Niat makan bergizi gratis ini bagus. Tapi kalau yang bawahan presiden nggak bisa mengimplementasikan visi presiden ini dengan baik, jadi kelinci percobaan Pak anak-anak kecil. Suruh makan serangga, suruh makan makanan nanti yang ternyata bikin dia keracunan. Ini kan satu laboratorium pergerakan yang luar biasa gitu loh. Seharusnya gitu loh. Menurutku. Dan ini nggak bisa dibebankan hanya pada partai politik saja yang di Senayan, di PDI Perjuangan. Waktunya civil society, teman-teman muda yang jadi subjek itu yang sekarang membangun kesadaran itu. Itu yang aku lagi secara pribadi ya, aku lagi agak fokus di situ sebenarnya. Tapi kenapa anak-anak nggak tertarik ya ngomongin itu ya? Ya nggak tahu ya, mungkin tidak ada seno lain gitu. Enggak Pak, mungkin karena sekarang ada contoh bahwa instan itu oke gitu. Jadi nggak harus berproses dari bawah dengan. Tapi kan bukan anak presiden. Ya, gimana Pak? Namanya keteladanan itu kan dari atas ke bawah. Nah, itu. Tapi aku betul-betul berharap sekarang. Karena subjek utama pemerintahan Presiden Prabowo ini pelajar hari ini. Kalau kita lihat-lihat lagi ya, program terbesar apa sih program unggulannya? Program prioritasnya apa sih? Kan makan bergizi gratis yang paling ini dipopulerkan gitu kan. Itu programnya. Iya, bahkan hari ini per detik ini organisasi pelajar nggak ada yang berbicara apapun. Organisasi pelajar nggak ada yang ngomong. Teman-teman muda, anak-anak pelajar yang masih tiap hari mendapatkan itu, diuji coba setiap hari itu. Masih belum banyak. Sekalinya ada yang bicara di TV, karena itu kan ada datang TV aja untuk mewawancara. Sekalinya ada yang ngomong jujur apa adanya, wah digebukin sama orang. Wah gimana nih? Harusnya kalau sebagai organisasi pelajar resah dong, terpantik dong untuk dia ngomong sesuatu.
ini program utama pemerintahan kok. Iya, iya. Harusnya yang paling banyak mendapat perhatian spotlight dari teman-teman muda ya program ini. Menurutku sih itu. Iya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Iya. Memang Pak Prabowo ini baik ya Mas ya. Ya, baik. Enggak, pelajarnya dikasih makan siang gratis ya kan, kampusnya dikasih tambang kan, baik nih Mas. Artinya semua senang gitu kan. Meskipun akhirnya memang masih perdebatan. Iya harus didebatkan, Pak. Enggak bisa. Apapun itu gitu ya. Kita ini bangsa yang besar karena dialektika. Iya. Oke, ada niat baik ini. Tapi niat baik ini pada saat deliverynya nggak baik, kan juga nggak cocok, Pak. Iya benar. Gitu loh. Nah itu yang Bung Karno ini gini dulu tuh. Pernah pidato tuh, aku ingat. Di Utara Kuru itu, negeri Utara Kuru, semua itu adem gitu. Nggak ada yang dingin terlalu dingin, panas terlalu panas gitu. Nggak ada, semuanya adem. Apakah di negara Utara Kuru seperti itu tuh, itu lalu bisa menjadi negara yang besar? Nggak bisa, Bung Karno. Harus negara yang besar itu harus negara yang digembleng oleh keadaan gitu. Hancur lebur, bangkit lagi, hancur lebur, bangkit lagi. Jadi negara yang otot kawat tulang besi gitu. Nah, Indonesia ini besar karena situasi itu, dialektika. Ada tesis, antitesis, jadi sintesis. Nah, saat pemerintah punya satu program yang harus ini mengkritisi kita semua rame-rame gitu. Apalagi kalau kita di PDI Perjuangan, DNA kita kritis, Pak. Memang dari awal diciptakan untuk kritis. Iya. Gitu. Oke, kita menganggap Pak Prabowo ini adalah presiden yang punya niat baik dalam konteks program-program. Tapi kan kalau bawahannya nyuruh anak muda makan serangga, ya ini yang kita persoalkan, Pak. Ini jangan-jangan, wah gimana nih nilai etisnya gimana, kayak gitu-gitu yang kita pikirkan. Jadi bukan berarti kita asal caroan aja nih, semua program kita sikat. Tapi delivery di lapangan ini yang masa sih misalnya masa sih 10.000 cukup untuk ini makan bergizi gratis di daerah. Jangan-jangan nanti dapatnya cuman apa tuh anak-anak muda. Kalau kita kan dalam konteks konsep gitu ya. Tapi yang paling tahu day by day rutinnya ya teman-teman yang di sekolah itu yang paling tahu kan. Betul, bagaimana itu sehari-harinya. Kalau teman-teman fine-fine aja nggak bersuara sama sekali, gimana perbaikan itu bisa dilakukan? Ini yang akan jadi repot ke depan gitu loh Pak Arief, menurut saya. Dan saya kira kalau misalnya ada yang mengkritisi apapun, ya Pak Prabowo juga harus stop orang-orang yang akhirnya justru malah menyerang gitu loh Mas. Iya. Ini para influencer apa kan nyerang-nyerang Mas. Harus ditertibkan juga Pak. Artinya kita menghormati lah masyarakat untuk bersuara. Apalagi ini teman-teman pelajar Pak. Itu loh, mereka ini teman-teman pelajar sudah jadi subjek ya kan. Iya. Terus tiap hari diuji coba. Katanya ini adalah generasi masa depan bangsa. Masa kalau bersuara menyuarakan suara hatinya dimarah-marahin? Itu kelinci percobaan betul, kasihan betul Pak teman-teman adik-adik kita itu. Itu yang aku rasa Pak Prabowo adalah orang yang besar di alam demokratis. Faktanya beliau bikin partai, artinya beliau percaya pada proses demokrasi, ikut pilpres, kalah ya sudah ikut lagi. Kalah akhirnya menang. Itu artinya percaya pada demokrasi. Demokrasi kan dibangun dari batu bata kecil-kecil itu yang namanya pendapat, opini, perbedaan pendapat. Nah, saya yakin betul bahwa beliau pasti menghormati demokrasi. Dan anak-anak muda itu yang hari ini harus dilatih untuk berdemokrasi dengan baik. Iya, yang terutama soal krisis keteladanan Mas. Nah, ini juga dalam konteks memimpin kita kan, kita nggak bisa juga menafikan 100 hari kerja ini banyak juga kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat. Betul. Ya bayangkan dalam konteks pendidikan misalkan Menteri Pendidikan digeruduk sama pegawai itu kan aneh loh Mas. Iya, aneh Mas. Iya. Artinya biasanya demo dari luar ya. Iya, ini dari dalam. Artinya satu hal yang seharusnya tidak terjadi. Menteri Pendidikan ya berarti kan bisa mendidik, bisa memberikan keteladanan, tapi ini malah akhirnya digeruduk. Terlepas akhirnya berdamai atau sebagainya ya. Tapi ini menurutku jadi catatan buruk lah dalam 100 hari Pak Prabowo. Belum lagi misalnya soal kop surat dan sebagainya, kita kan nggak bisa menafikan hal itu. Betul. Apalagi ngomong soal korupsi, soal apa, banyak sebenarnya catatan ini. Iya, betul. Sepakat bahwa yang diperlukan anak muda itu sekarang adalah keteladanan. Kalau nggak ada keteladanan terus gimana? Nah, ilmu aja mungkin dikasih ilmu suruh pinter gitu ya, suruh kasih makanan dengan gizi tinggi. Tapi kalau nggak ada keteladanan, gimana dia bisa mau punya benchmark dia mau seperti apa?
Hari ini anak-anak muda kalau ngomong tokoh politik siapa teladannya? Kadang bingung loh Bang. Iya, tapi banyak yang ngomong Seno kata Seno. Enggak lah. Enggak lah, ini umbang-umbangnya Pak Arief lah ini. Gitu. Iya. Jadi sepakat bahwa keteladanan jadi yang pertama, dan itu harus dimulainya ya agak susah juga ngomong keteladanan pada saat hari ini itu ada banyak pembiaran tentang nepotisme gitu ya. Ada pembiaran tentang generasi muda dibiarkan instan, nggak berproses. Mau gimana kita ngomong tentang keteladanan? Iya, ini sebenarnya soal kesadaran Mas. Dan yang kedua menurutku anak-anak muda itu bukan karena nggak peduli, tapi memang karena capek ya Mas. Iya capek. Aku bisa mewajarkan kok. Kenapa teman-teman itu akhirnya ya udahlah kita terima-terima aja lah gitu. Iya. Karena ya overflow informasi yang terlalu banyak dan mayoritas informasi itu membuat pesimis gitu ya. Ya wajar juga gitu kalau capek ya sebagai sesama Gen Z, aku bisa relate betul dengan kelelahannya teman-teman itu. Tapi nggak masalah, malah sebenarnya di situasi yang serba asimetral, nggak jelas gitu ya, keteladanan itu semakin jarang. Itu menjadi satu peluang sebenarnya buat anak-anak muda untuk membuktikan bahwa dia bisa beda kok dengan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dia bisa melakukan sesuatu kok sebenarnya. Dan hari ini memungkinkan untuk itu. Iya. Kalau ada orang bertanya Mas, gimana cara jadi orang kayak Mas Seno? Dalam tanda kutip misalkan berani mau ngomong berdebat dengan siapapun sebagainya. Iya. Karena itu ketakutan barangkali Mas. Ya Mas Seno misalkan dikritik oleh Deddy Corbuzier akan mungkin membantah kritikan itu. Tapi anak muda hari ini kan mungkin ya udahlah gua ngapain sih. Sebenarnya menurutku Mas Arief, modal teman-teman muda hari ini tuh lebih besar daripada modal generasi muda di zaman manapun ya. Dibanding angkatan 45, dibanding angkatan 98, angkatan 60-an itu jauh lebih besar. Teknologi sekarang itu luar biasa. Terus secara kesejahteraan dunia, hari ini umat manusia itu mencapai tingkat kesejahteraan yang paling tinggi dibandingkan umat manusia sebelumnya. Tahun hari ini. Dan nggak ada perang dunia besar, ya kan? Artinya nggak ada situasi penderitaan yang sangat gitu yang dirasakan oleh generasi anak-anak muda kita hari ini. Dan itu peluang besar, teknologi berkembang. Faktanya teman-teman yang kritis misalnya kita lihat di medsos, di Twitter kayak di Instagram kayak di mana itu sekarang kritisismenya luar biasa loh Pak. Dan mereka bisa melihat angle yang sangat berbeda. Kadang aku juga nggak kepikiran, ini ada teman yang mengulas tentang ini, ada yang mengulas tentang itu, dan itu keren-keren gitu. Cuman masalahnya mungkin ada pada konsistensi dan fighting spirit ya. Kadang orang mikir juga, oke lah sebulan kita keluar tentang ini, 2 bulan, 3 bulan. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun, kadang capek juga Pak. Jadi kayak kita begini capek juga Pak, suruh bertahun-tahun kita bicara tentang hal-hal semacam ini kan. Itu masalah konsistensi itu yang kurang. Nah, menurutku sebenarnya simpel aja kalau aku sendiri ya. Aku melihat angkatan Bung Karno dan kawan-kawan. Mereka ini namanya Indonesia aja belum ada Pak. Iya kan? Orang membayangkan Indonesia aja enggak mampu itu. Enggak bisa. Karena waktu itu yang ada kondisi de facto dan de jure-nya Hindia Belanda. Orang dijajah. Orang mau ngomong apapun hari ini kita bisa. Aku kayak begini sama Mas Arief bisa. Zaman itu dulu ancamannya bukan hanya penjara Pak, ancamannya nyawa Pak. Mati ngomong merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, ancamannya nyawa. Hari ini mungkin ancaman terbesarnya adalah penjara. Paling hari waktu itu mati Pak, nyawa. Lah kalau mereka aja bisa melakukan suatu semangat yang menulis tiap hari bisa, pidato organisasi rakyat bisa. Hari ini yang nggak ada ancaman bedil di kepala kita, kenapa kita nggak berani? Itu yang aku merasa sebenarnya angkatan generasi muda di angkatanku dan angkatan kita ini mewah betul ini kendaraannya. Cuman tergantung kita mau kayak apa. Dan hari ini aku menemukan peluang sebenarnya teman-teman muda untuk bisa bersuara dengan berbagai bunyinya itu di program Makan Bergizi Gratis. Teman-teman muda. Ini kesempatan besar untuk bicara tentang ekosistem pendidikan, bicara tentang filsafat pendidikan sebenarnya sekolah ini kita ngapain. Itu bisa pintu mulanya dari Makan Bergizi Gratis Pak. Iya, akan merembet kemanapun. Kritisismenya akan merembet kemanapun, bermula dari situ. Karena itu program prioritas pemerintah. Menurutku sekarang waktunya teman-teman bersuara. Karena jadi subjek, kalau nggak bersuara jadi objek Pak.
itu berbahaya. Itu berbahaya. Menurutku sih begitu, Pak. Jadi jangan sampai akhirnya jadi kerbau yang ditarik karena dicocok hidung ya dibawa ke sana, coba diem-diem aja. Loh, aku begini bukan karena aku nggak suka dengan programnya. Malah kalau program ini tidak dikritisi, berbahaya, Pak. Akan nanti jadi dibawa suka-sukanya aja pejabat-pejabat di daerah untuk melakukan ABCD. Iya, apalagi jadi bancakan untuk korupsi. Bisa peluangnya kemana-mana kan. Kalau ada yang mengawasi, ada yang mengkritisi, ini bisa disempurnakan program ini. Dan itu teman-teman yang harus melakukan suatu langkah berani itu. Idenya, gagasannya bagus terhadap program ini ya? Idenya bagus, tapi kalau mau disempurnakan menjadi sesuatu yang menurutku lebih baik, harus melibatkan teman-teman pelajar. Harus membuka telinga untuk mendengarkan apa sih yang dimau dan dirasakan oleh teman-teman pelajar. Jadi nggak hanya top down, Pak. Kalau senior-senior mungkin aku selalu dulu merasa begini, kita ini kan pelajar gitu loh, yang tiap hari merasakan kurikulum itu diotak-atik di Jakarta, kita juga nggak pernah diajak ngomong. Iya kan, terus kita pakai seragam atau enggak gitu, tiba-tiba nanti ada ahli tata busana psikolog mana, kita nggak pernah diajak ngomong. Kenapa wong kita yang merasakan setiap hari kok? Kita kan juga udah bisa mikir, di sekolah diajarin mikir. Nah, apalagi sekarang program sekelas ini yang strategis nasional, anggarannya besar, dan yang jadi subjek ini teman-teman itu. Harusnya mereka yang teman-teman yang bicara. Saking aku sudah nggak berseragam, Pak. Gitu loh. Kalau aku berseragam, waduh, itu dari kemarin-kemarin, Pak, itu akan berkirim surat lagi presiden. Akan kirim surat berkali-kali, Pak, kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Itu, Pak. Iya. Ini yang menarik ya. Ya, persoalan MBG dengan segala persoalannya, ya oke lah, pelajar harus angkat bicara dan sebagainya. Dan peluang lain sebenarnya masih banyak banget, Mas, untuk orang-orang begini. Ya, kita sadari betul bahwa ternyata di partai anak-anak muda udah terbuka lebar, partai apapun, Mas. Ini kan ulah dari jenengan, Mas. Aduh, enggak lah. Terlalu besar itu Pak Arif. Kira-kira begitu. Di partai PKB, Golkar, Gerindra, semua kan akhirnya jubirnya muda semua ini barang ya kan? Ya enggak, Pak. Emang semangat zamannya begitu. Artinya yang bagaimana yang menyuarakan atau mentranslate apa itu partai ke anak muda sebagai konstituen terbesar, itu kan juga harus anak muda yang merasakan di partai. Kalau bukan anak muda gimana menyampaikan tentang apa itu partai secara kontekstual, secara relevan? Nggak bisa. Memang semangat zamannya. Kita tuh bisa nggak sih, Mas, di bangsa Indonesia melahirkan orang yang kayak Bung Karno, Hatta, Syahrir? Bisa nggak? Bisa. Bung Karno, Bung Hatta kan juga makan nasi, Pak. Juga manusia yang lahir di zaman itu, dan mereka memilih untuk melakukan sesuatu. Kita juga makan nasi, kita juga manusia, sama. Bedanya apa sih? Bedanya mereka semua tidak ini loh, punya semangat juang dan konsistensi juang yang luar biasa. Bung Karno itu di era itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bacakan proklamasi, Pak. Dari tahun lahir 1901, tahun 27 bikin partai, 27 tahun, Pak. Dia berjuang itu sebagai anak muda, menulis, dia berorganisir di Serikat Islam tempatnya Pak Cokro, lalu sekolah ke sana kemari gitu. Mendirikan partai gitu kan, organisir dengan ancaman ya nyawa itu tadi. Memangnya gampang mendirikan partai di era penjajahan Belanda? Nggak gampang, Pak. Aku selalu mencoba membayangkan di era itu. Ngajak janjian orang aja nggak gampang, nggak ada WA, nggak ada HP. Gimana mau ngumpulin orang untuk berpartai gitu kan? Nulis tentang, membaca buku, dialog dengan berbagai tokoh. Buat aku itu nggak mudah, 27 tahun. Lalu berjalan lagi, dia diasingkan ke sana kemari. Aku pernah ke ND itu, merasakan betul-betul di bawah pohon yang tempat Bung Karno merenungkan Pancasila itu. Lalu betul-betul rasanya kayak diasingkan, Pak, kalau membayangkan di era itu. Sekarang aja masih sepi. ND itu bukan kota kayak Kupang yang kota utama ya, masih sepi. Apalagi di zaman dulu, kota pelabuhan yang indah memang, tapi waktu itu dulu sepi banget di zaman itu. Lalu di Pangkal Pinang di Bangka Belitung, diasingkan di sana. Aku bayangkan bertahun-tahun, Pak, di zaman itu nggak ada HP, nggak ada apa-apa, diasingkan ke Bengkulu. Luar biasa. Nah, di situasi seperti itu yang membedakan Bung Karno dengan banyak dari kita adalah semangat juangnya tidak pernah padam. Dia nggak
menyerah pada saat ada menghadapi tantangan seperti itu. Kita kadang suka menyerah juga. Wah, ini menghadapi tantangan seperti ini ngeper gitu, mundur, akhirnya kendor dan seterusnya, masuk angin. Bung Karno enggak, Pak. Semakin dibegitukan, semakin dia maju, semakin dia tetap nulis, semakin dia melakukan apa. Akhirnya baru ke tahun 45 itu usianya sudah 44 tahun. Buat aku hanya masalah fighting spirit kok yang itu membuat seseorang itu bisa langgeng di sejarah atau enggak. Atau barangkali menjadi pertanyaan gini Mas, coba logika aku akhirnya di zaman Bung Karno begitu karena merasa ada cita-cita untuk merdeka, artinya tidak aman lah waktu itu. Melihat ada orang dibunuh semena-mena karena mau merdeka, ada orang yang dipancung, dipenjara sebagainya misalkan. Hari ini kan relatif tenang-tenang aja Mas. Ya enggak juga kalau dibilang tenang-tenang aja. Ada masalahnya orang gini, di zaman itu apakah orang dibunuh, orang diapa itu sesuatu yang extraordinary? Kan enggak juga, Pak. Udah sesuatu yang dinormalisasi. Ya. Orang lain yang bukan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan angkatannya mungkin akan merasa biasa aja. Biasa-biasa aja. Mereka akan merasa itu sesuatu yang sehari-hari. Karena tidak terpikir akan ada realitas lain yang lebih ideal. Iya. Jadi kan itu masalah kebiasaan dan normalisasi aja. Nah, hari ini juga sama. Mungkin buat kita situasi kemiskinan, situasi kebodohan, situasi apa itu biasa aja. Ya kan? Situasi anak-anak muda itu dieksploitasi begini begitu, disuruh begini, disuruh begitu, dikasih ini kasih itu tanpa mereka bisa berpikir mandiri. Mungkin biasa aja. Tapi coba bisa nggak kita membayangkan realitas ideal yang berbeda dibandingkan situasi itu? Masalah keresahan aja, Pak. Orang di Finlandia melihat kita hari ini mungkin kasihan, kalian kok nggak bergerak? Mungkin begitu. Karena mereka di negara yang betul-betul mandiri, independen. Iya kan. Kalau kita merasa, enggak, biasa-biasa aja, kita tiap hari juga begini-begini aja loh. Orang lain, loh kamu ini gimana? Kan masalah itu aja, Pak. Zaman Bung Karno dulu, kalau Bung Karno biasa mikir, wah ini ya udah emang nanti aku tak jadi juru ketik, sekolah di HBS, jadi amtenar, nanti jadi priai, kerja sebagai birokrat, selesai. Kalau dia menjadi seperti yang lain, Bung Karno itu sekolah di HBS, sekolah yang bagus. Artinya Bung Karno waktu itu menciptakan realitas lain, menciptakan realitas baru yang lebih ideal buat dia di pikirannya, dan dia wujudkan itu. Yang padahal waktu itu Indonesia belum ada itu Mas ya? Gak ada Pak, banyak imajinasi gimana orang membuat negara baru yang sebelumnya gak ada. Dasar negaranya, sama konstitusinya, sama ini mengatur filosofi negaranya. Gimana Pak? Di saat masyarakat merasa biasa aja biasa aja. Emang nggak ada yang orang dulu mikir terus ngapain orang ini nganggur banget ya mikir-mikir gini? Ya pasti ada Pak. Yang milih untuk bekerja sehari-hari. Cuk, ngapain Bung Karno, Cuk? Ngapain ini orang? Kan pasti begitu. Kalau kita membayangkan dengan hari ini ya, maka hari ini pun juga sama. Kalau kita merasa biasa aja dengan keadaan, ya sudah bakal begini-begini aja. Ada nggak tapi orang yang berani untuk berpikir mungkin ada realitas baru yang bisa kita ciptakan yang lebih ideal. Mungkin ada situasi yang hari ini masalah keresahan aja Pak. Yang ideal bagi Mas Eno? Yang ideal? Iya. Ya yang pasti bukan dengan cara seperti ini. Dan gitu realistis gitu Mas? Ya ini bukan pertanyaan yang bisa dijawab dari satu podcast yang pasti. Karena gak bisa. Memang ngomong politis begini Pak. Gak bisa Pak. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan satu podcast. Bung Karno aja harus berpikir panjang di bawah pohon di ND bertahun-tahun untuk merumuskan mau diapain sebenarnya negara ini. Gak bisa. Tapi yang pasti hari ini dunia sudah berjalan maju. Kita melihat di banyak negara tantangan hari ini sudah bukan kemiskinan lagi, sudah bukan ke penderitaan lagi. Tantangannya hari ini adalah bagaimana kita mengutilisasi artificial intelligence misalnya. Dan itu di negara-negara lain sudah bahkan dianggarkan oleh negaranya. Di Singapura itu dianggarkan. Ya kan? Lalu di banyak negara kita sudah berpikir tentang itu. Hari ini Indonesia masih berkutat di problem-problem klasik sebenarnya yang belum selesai. Dan kita nggak bisa tutup mata juga dengan problem itu. Nggak bisa karena negara lain sudah mikirin tentang sono terus kita melupakan masalah kita lalu kita ikut-ikut mikir ke sana juga. Ya nggak dewasa juga, nggak wise juga. Tetapi itu semua kan sebenarnya problem pertama yang harus selesai hari ini adalah yang kemarin dipersoalkan oleh banyak elemen civil society. Bagaimana soal keteladanan dan etika para pemimpin kita. Itu dulu. Nomor 1, itu aja belum selesai kita. Sekolah nomor 1 itu.
Kalau di negara lain kenapa mereka berani mikir AI, berani mikir apa? Di Jepang ada yang salah langsung mundurkan diri. Iya. Iya kan? Di Korea warganya sudah sangat sadar tentang demokrasi, melakukan ada penggulingan militer dari pemimpinnya, bisa tenang-tenang aja, nggak ada chaos, nggak ada jarah-jarahan. Kita kemarin ternyata problem etika moral yang dari keteladanan itu yang nggak selesai. Ada truk berisikan durian yang jatuh, ya kan? Dijarah rame-rame, Pak. Iya. Ini udah pas problem ini aja di bab 1 ini kita belum selesai kok. Dan itu masalah yang menurutku akut dan harus selesaikan. Dari mana selesainya masalah ini pertama kali? Menurutku kembali lagi di masalah pendidikannya. Bagaimana pendidikan itu berkelindan dengan keteladanan nasional. Jangan dikira pendidikan di sekolah itu hanya urusan kurikulum dan sekolah masuk jam berapa, selesai jam berapa, gaji guru dan bukan hanya masalah itu, Pak. Pendidikan itu juga soal ekosistem. Bagaimana kita mengajarkan tentang fighting spirit, bagaimana kita mengajarkan tentang etika, bagaimana kita mengajarkan tentang proses, nggak ada yang instan. Iya. Itu butuh keteladanan. Nah di bab ini aja kita hari ini masih harus teriak masalah itu, Pak. Aku pas pilpres kemarin sampai masa sih urusan seperti ini aja kita masih harus bicara gitu loh. Kayak ini nih kita mundur ke peradaban berapa abad gitu loh untuk ngomongin lagi tentang soal etika, ngomong tentang sopan santun, ngomong tentang jangan ada yang instan, semuanya berproses. Ini kan harusnya selesai dari dulu-dulu. Ternyata belum. Dan buat aku ini mengerikan kalau kita nggak segera sadar bahwa ada problem besar yang secara fundamental ini nggak beres. Buat aku sih itu, Pak. Itu. Jadi itu titik awalnya di situ sebenarnya. Titik awalnya di situ, Pak. Itu nggak lolos, ya bakal mandek di situ aja. Iya, mandek di situ aja. Artinya kemiskinan dan lain sebagainya tetap akan berjalan ya. Tetap akan berjalan. Mau kita ngomong tentang kalau kita bicara tentang AI sekarang. AI gitu ya. Kita menjadi negara yang sadar AI. APBD kita, APBN kita fokuskan untuk AI. Tapi AI itu kuncinya kan satu. Pada bagaimana prompt dia ditulis. Iya. Bagaimana coding dia dibuat. Ya. Kalau yang membuat prompt pada dia adalah manusia-manusia yang tidak beretika. Ya. Tidak punya moral, tidak menghargai proses, dia akan menghasilkan AI yang seperti apa? Iya. Boleh tidak 3 periode misalkan ya. Iya, terus ini yang nulis AI kan nggak bisa jalan. AI cuma apa kata dia disuruh apa? Iya. Terus dia memikirkan ternyata yang seperti ini, boleh kok. Gitu. Mati kita, Pak. Loh, katakan gini. Katakan AI ini kita berikan kewenangan otoritas melalui konstitusi kita untuk mengatur undang-undang. Loh di negara lain sudah mencoba uji coba itu. AI tidak hanya untuk ChatGPT, Pak. Tidak hanya untuk rekreasi di grup WA, Pak. Meta diajak omong, bukan itu. Tapi tentang bagaimana merumuskan proses legislasi misalnya. Yang dari konstitusi seperti apa, dari kehendak politisinya seperti apa, lalu dijadikan aturan. Loh, kalau misalnya itu kan bergantung pada prompt kesadaran dari para penulisnya. Nah, penulisnya kan manusia juga. Nah, kalau di step 1 tadi masalah pembelajaran pertama, etika, moral, proses ini nggak selesai. Ya keluar yang begitu-begitu undang-undang itu, Pak. 3 periode lolos, perpanjangan jabatan lolos, semuanya. Pelemahan KPK, pelemahan institusi lolos, terus penggunaan institusi hukum untuk politik lolos. Gitu, Pak. Kan repot juga kita kalau mau ngomong AI tanpa lulus yang pertama itu tadi. Malah lebih mengerikan lagi karena ini based on system. Jadi buat aku nggak bisa kita kemana-mana kalau bab 1 itu belum selesai, Pak. Itu dulu yang harus beres. Iya, sebelum bab 1 barangkali anak-anak muda kita juga belum semua yang ngerti AI, Mas. Ini problem juga. Iya. Kalau podcast sebelumnya kita menggabungkan kampus dan kampung ini agak repot, Pak. Ya kan? Orang Mas Enosi ngomong AI, orang AI apaan, Pak? Ini repot juga. Bangsa kita masih di situ juga, teman. Ya makanya banyak banget problem kita yang tidak selesai. Jadi kalau mau ditanya, kalau Mas Eno sekarang bayangkan hari ini kan nggak ada masalah apa? Banyak masalahnya, Pak. Realitas yang nggak ideal itu masih banyak. Masalahnya kita mau merasakan keresahan itu apa enggak? Kalau kita oncein ya, kita breakdown ini masalah satu persatu. Wah, sampai besok kita podcast nggak selesai, Pak. Makanya buat aku masalahnya juga banyak. Nggak beda kok dengan zaman dulu, zaman kapanpun ada masalah. Bedanya adalah seberapa jauh kita berani mengambil langkah untuk mencicil penyelesaian satu persatu masalah itu. Kalau enggak kita merasa ini fine-fine aja, ya akan tetap begini-begini, bahkan ke situasi yang lebih buruk, degradasi terus, Pak.
Reduksi 5 tahun cukup nggak Mas? 5 tahun menyelesaikan ini nggak cukup. Apalagi 100 hari. Nggak cukup. Menurutku tidak cukup. Berarti Pak Prabowo harus 2 periode nih. Ini kita kembali ke alam politik pragmatis. Terakhir Mas, harapan untuk pemerintahan hari ini Mas. Ya, Pak Prabowo menyimpan modal harapan yang besar dari rakyat Indonesia. 81% itu sekali lagi buat aku adalah modal harapan. Jadi ada social capital, ada financial capital. Kalau ini adalah hope capital buat aku. Jadi hope capitalnya besar. Dan itu menurutku tidak wise kalau menggunakan survei sebagai satu-satunya unsur untuk mengecek kualitas kinerja pemerintahan. Harus ada KPI yang lain yang lebih teknis, lebih teknokratis. Dan mungkin diperlukan juga KPI yang sifatnya kualitatif. Cerita-cerita dari masyarakat, dari di bawah seperti apa. Itu yang bisa lebih berbunyi dibandingkan hanya bicara tentang survei. Kalau acuannya hanya approval rating berdasarkan survei, kita berarti menggantungkan nasib masyarakat Indonesia, nasib program Pak Prabowo yang sekian banyak itu hanya pada penilaian angka-angka numerik ini. Ya, itu berbahaya, rawan sekali. Buat aku harus dilakukan pengecekan lebih mendalam di situ. Dan aku yakin sebagai seorang presiden, sebagai seorang patriot yang sudah merasakan asam garam di Republik ini luar biasa, beliau punya fighting spirit lah untuk kemudian sampai ke posisi hari ini itu beliau membuktikan punya fighting spirit. Nah, jangan sampai mengecewakan harapan rakyat banyak itu yang jumlahnya 81%. Bagaimana kita tahu mengecewakan atau enggak? Bisa kita lihat mudah kok. Berapa banyak sih rakyat yang hari ini kemudian lebih bahagia dibandingkan yang periode yang lalu. Berapa banyak yang kemudian lebih nggak miskin dibandingkan periode yang lalu. Berapa banyak kelas menengah yang bisa lebih steady dibandingkan yang lalu. Karena korban dari kebijakan ekonomi di periode yang lalu itu bukan kelas menengah ke bawah mayoritas. Tapi kelas menengah yang jadi kelas prekariat, kelas lemah itu. Karena banyak anggaran negara digunakan membantal melalui bansos dan seterusnya. Jadi mereka yang di kelas menengah ini yang kesulitan. Angka dolar dulu sempat gak stabil ya kan. Makanya kelas menengah itu sekarang menjadi sangat kritis. Nah, ini berbahaya kalau tidak diberikan perhatian khusus karena buat aku mereka ini semacam tiang penyangganya, Pak. Kalau kelas menengahnya ini brodol, ya kelas menengah ke bawahnya akan ikut. Jadi buat aku Pak Prabowo punya harapan besar dari masyarakat, berikan rasa hormat yang sama kepada masyarakat dengan membiarkan mereka tumbuh di alam demokrasi yang sedang mencari pola pendewasaan ini. Ini pola pendewasaan. Kemarin fenomena MK, fenomena apapun yang terjadi, peringatan darurat itu fenomena pendewasaan. Dan hari ini fenomena pendewasaan itu harus diberikan ruang untuk berkembang. Jangan jadi tragedi. Gitu. Nah, apalagi orang bicara terus tiba-tiba ada influencer yang sok-sokan mau mukul-mukul ini, nggak beres Pak. Ini untuk alam demokrasi. Anak-anak muda kita diberikan ruang yang lebih besar untuk terlibat dalam alam demokrasi secara substansial, bukan hanya ikut-ikutan pada saat pemilu, reareo, hura-hure gitu. Terus setelah pemerintahan berjalan lalu nggak boleh ikut bicara, nggak boleh ini. Padahal kemarin pada saat pemilu semua sibuk jadi sok baik pada anak-anak muda. Aku termasuk sebagai anak muda yang nggak terima kalau caranya begitu. Kemarin pada saat pemilu semua pada sibuk mencari suara anak muda, menggunakan soundtrack musik TikTok yang anak-anak muda, mengajak anak-anak, semuanya membranding diri menjadi anak-anak muda. Tapi pada saat sekarang anak muda bicara, lalu disalah-salahkan, dimarah-marahin. Wah ini nggak beres Pak. Ini nggak tepat. Ini artinya hanya memanfaatkan anak muda sebagai objek, sebagai kelinci percobaan yang bisa memberikan suara dan vote-nya pada saat pemilu. Tapi pada saat mereka bicara suara hati mereka, pada saat mereka mau memprotes keadaan, pada saat mereka bicara kritis, ternyata kritisisme itu mau dibunuh sebelum itu sempat berkembang. Ini adalah kejahatan untuk anak-anak muda. Buat aku Pak Prabowo harus bisa memberikan ruang yang lebih baik, memberikan ruang penghormatan, dan di alam demokrasi ini melibatkan semua secara substansial. Apalagi anak-anak muda yang kemarin adalah pemilih terbesar di Pilpres kemarin. Itu Mas. Ini kita lagi kayak podcast ini Dal. Podcast sama Mas Hasto Pak. Enggak. Ini aku
ini aku model zaman aktivis pelajar. Meskipun tadi ada narasi dari Mas Eno, saya agak kurang sepakat juga. Apa tuh? Soal harapan Pak Prabowo ini agak mengganggu juga. Presiden sebelumnya kan New Hope kan akhirnya. Oke Mas Eno, makasih atas waktunya Mas. Thank you Pak. Ini momen yang luar biasa. Sekali lagi makasih. Makasih Mas. Ini udah kali kedua Mas Eno datang, semoga akan lebih sering ke sini. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Thank you.